Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christopher dengan NIM 1122119. Di sini saya tidak sendiri, saya dengan teman saya Abraham Bintang dengan NIM 111220076. Nah, di sini kami berdua akan menjelaskan tentang komunikasi dan advokasi kebijakan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan secara terpisah dengan komunikasi itu apa dan advokasi kebijakan itu seperti apa. Nah, komunikasi merupakan suatu proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Nah, sedangkan advokasi kebijakan adalah suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan siapa yang mendesakkan tersebut. Terjadinya perbaikan atau perarahan tersebut dengan jalan mempengaruhi para penentu kebijakan ini. Nah, jika digabungkan maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan advokasi kebijakan merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan dalam tindakan yang dirancang untuk mengubah kebijakan-kebijakan publik tersebut. Mata kuliah ini mengajarkan keterampilan melakukan advokasi kebijakan publik, menganalisa isu-isu kebijakan, dan membuat perubahan dan solusi untuk mempermasalahan kebijakan secara sistematik. Komunikasi dan advokasi kebijakan memerlukan kiat-kiat khusus agar komunikasi efektif seperti jelas, benar, konkret, lengkap, ringkas, dan memperhatikan unsur-unsur komunikasi seperti sumber, penerima, media, pesan, maupun umpan balik. Nah, di sini ada unsur dan juga model komunikasi advokasi kebijakan. Nah, unsur-unsur komunikasi advokasi kebijakan ini tentu meliputi yang pertama, sumber. Nah, bagaimana sumber ini diawali dengan pengirim pesan seperti lembaga atau individu yang melakukan advokasi kebijakan. Nah, selain sumber ada juga penerima. Bagaimana penerima pesan yang dalam konteks advokasi kebijakan adalah para pengambil kebijakan tersebut. Media adalah alat yang digunakan untuk mengirim pesan seperti dokumentasi, presentasi, atau media seperti internet. Lalu ada pesan, konten yang diinginkan untuk diterima, yang dalam konteks advokasi kebijakan adalah informasi, solusi, dan perubahan kebijakan. Berikutnya ada efek. Nah, tujuan yang diinginkan dari komunikasi tentunya yang dalam konteks advokasi kebijakan adalah perubahan kebijakan tersebut sendiri. Nah, juga ada umpan balik. Umpan balik itu adalah bagaimana tanggapan atau respon dari penerima pesan yang dalam konteks advokasi kebijakan adalah pengambil keputusan yang mengambil tindakan terhadap peran advokasi. Nah, di sini ada model-model advokasi yang relevan untuk advokasi kebijakan, tentu meliputi yang pertama ada analisis. Analisis adalah langkah pertama untuk melaksanakan advokasi yang efektif, yang meliputi mencari informasi, masyarakat, kebijakan, dan jalur-jalur yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Lalu ada strategi. Strategi adalah proses rencana yang mengarahkan, merencanakan, dan memfokuskan upaya advokasi kepada tujuan khusus. Lalu ada mobilisasi. Mobilisasi yaitu pembentukan koalisasi untuk memperkuat advokasi, yang meliputi peristiwa, kegiatan, pesan, dan materi pendukung yang dirancang sesuai dengan tujuan kelompok sasaran, kemitraan, dan sumber-sumber yang ada. Yang terakhir ada aksi. Aksi ini adalah mempertahankan kekompakan kegiatan advokasi dan semua mitra yang merupakan hal mendasar dalam pelaksanaan advokasi. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana bentuk komunikasi advokasi kebijakan ini. Tentunya dalam ada 3 bentuk komunikasi advokasi kebijakan. Di antaranya, yang pertama ada komunikasi persuasif. Di sini komunikasi yang bertujuan untuk mengubah bagaimana sikap, pendapat, atau perilaku sebagai penerima pesan. Dan yang kedua ada retorika komunikator, yaitu komunikasi yang memanfaatkan teknik-teknik yang dapat mempengaruhi penerima pesan tersebut. Nah, yang terakhir ada kredibilitas komunikator, yang komunikasi yang memperkuat kepercayaan bagaimana penerima pesan terhadap komunikator tersebut. Baik, saya akan lanjutkan mengenai tentang ruang lingkup advokasi kebijakan. Yang pertama ada identifikasi masalah. Langkah pertama adalah menemukan masalah yang perlu diatasi melalui kebijakan ini. Bisa dilakukan dengan riset, pengamatan lapangan, serta mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Nah, kedua ada analisis kebijakan. Bagaimana langkah berikutnya adalah meninjau kebijakan yang sudah ada sebelumnya dengan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang ada dan menyusun alternatif solusi sebagai berbasis untuk kedepannya. Lalu berikutnya ada penyusunan strategi advokasi, yaitu strategi disusun dengan mempertimbangkan aktor yang dapat dipengaruhi, media yang digunakan, serta teknik komunikatif yang efektif. Selanjutnya ada implementasi advokasi. Pada hari ini berbagai upaya seperti kampanye media, pertemuan dengan pembuat kebijakan, serta petisi publik dilakukan untuk memperkuat advokasi. Berikutnya ada evaluasi dan tindak lanjut.
Setelah evaluasi dilakukan, penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan dan melakukan perbaikan jika itu memang diperlukan. Nah, selanjutnya di sini bagaimana urgensi advokasi kebijakan. Nah, advokasi kebijakan sangat penting untuk menjamin bagaimana hak dan keadilan, membantu kelompok rentan seperti petani kecil, buruh migran, atau penyandang disabilitas agar suara mereka benar-benar didengar dalam kebijakan publik yang telah dibuat. Nah, dalam ini urgensi ini meningkatkan partisipasi publik tentunya, bagaimana mendorong keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Nah, yang ketiga, bagaimana mendorong akuntabilitas pemerintah, memastikan kebijakan dibuat berdasarkan bukti dan kepentingan publik, bukan sekedar kepentingan elit politik saja. Model dan teori dalam advokasi kebijakan. Ada beberapa model kebijakan yang sering digunakan. Yang pertama, ada advokasi coalition framework atau ACF, yaitu aktor yang memiliki kepentingan sama membentuk koalisi untuk mempengaruhi kebijakan dalam jangka panjang. Yang kedua, issue network, yaitu jaringan fleksibel yang terdiri dari berbagai aktor yang memiliki kepentingan dalam suatu isu kebijakan tanpa struktur formal. Yang ketiga ada policy entrepreneur, yaitu individu atau kelompok yang memanfaatkan momen politik untuk mendorong suatu kebijakan baru. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teknik-teknik dalam advokasi kebijakan. Yang pertama tentunya ada lobbying, bagaimana kita berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan untuk memengaruhi keputusan mereka. Nah, yang kedua ada mobilisasi massa. Nah, mobilisasi massa ini menggalang dukungan publik melalui aksi massa atau petisi yang biasa kita tahu dengan demokrasi atau demo di jalanan. Yang ketiga ada media campaign, yaitu menggunakan media cetak, digital, dan sosial untuk menyebarkan bagaimana pesan advokasi kepentingan kita terhadap kebijakan publik tersebut. Nah, yang keempat selanjutnya ada negosiasi, bagaimana dialog untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Yang selanjutnya berikutnya di sini ada advokasi berbasis bukti. Pendekatan ini menggunakan data dan riset untuk memperkuat argumen advokasi kebijakan. A. Data driven advokasi, menggunakan statistik dan laporan ilmiah untuk mendukung tuntutan kebijakan. Yang kedua ada riset kebijakan, yaitu studi mendalam dampak suatu kebijakan sebelum diimplementasikan. Kesimpulannya, advokasi kebijakan adalah alat penting untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil melalui strategi yang tepat seperti lobby, mobilisasi massa, dan advokasi sebagai bukti. Masyarakat dapat berkontribusi dalam membentuk kebijakan publik dan lebih berpihak dalam kepentingan bersama.